نستفتح هذه الجلسة مثل ما نهى أهلنا وأسلافنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ويبلغ مقاصدنا ونياتنا وحاجاتنا. أفاد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المسلمين ولكل من الصحابة أجمعين وجميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأئمة الراشدين والأئمة المجتهدين وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا، خصوصا أبويا السيد محمد، أبويا أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف، وصاحب الكتاب الشيخ محمد بن داود الصنهاجي، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا ورزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل أنفسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، إلى أن قال masukin babul kalam. Masih di awal pada pembahasan kemarin, babul kalam, bab tentang kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalau di sini maknanya di sini kalam itu adalah lafaz. Pertama lafaz huwa al-lafzu, yaitu lafaz. Lafaz itu pasti ucapan dari mulut, lafaz. Jadi harus ada lafaznya. Al-murakkabu yang tersusun, yang tersusun. Qala Muhammadun. Dua kata yang tersusun. Qala sama Muhammadun, telah berkata Muhammad. Contohnya saja itu. Al-mufidu yang memberikan faedah. Harus apa faedah yang didapat dari kalimat yang tersusun tadi? Faedahnya apa? Oh, misalnya qala Muhammadun menceritakan tentang Muhammad berbicara, itu aja. Al-mufidu yang berfaedah bil wad'i dengan sengaja atau dengan bahasa Arab. Jadi kalam di sini pembahasannya hanya yang membahas bahasa Arab. Selain bahasa Arab bukan termasuk kalam kalau di sini. Bahasa Indonesia,
bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Barat, walaupun dia al-lafaz, walaupun dia ada lafadznya, ada ucapannya, walaupun tersusun, walaupun memberikan faedah, tapi bukan dari bahasa Arab, maka bukan pembahasan kita ini, bukan pembahasan ilmu nahwu ini. Jadi khusus kalam ini membahas yang yang dipelajari ini khusus dia bahasa Arab, kalamul Arabi. Atau secara sengaja ketika dia mengucapkan lafaz tersebut, ketika ada tersusun dari beberapa kalimat dan memberikan faedah, itu dia dengan sengaja, bukan seperti orang yang sedang mengigau. Makanya di sini kemarin kita bahas juga bahwasanya kalam itu ada dua macam. Ada kalam lughawi, ada kalam nahwi. Kalau bahasa-bahasa yang lain masuk ke kalam lughawi. Jadi kalam lughawi itu masuk bahasa lain termasuk kalam, ya, kalam lughawi tapi bukan kalam nahwi. Karena nanti yang namanya kalam lughawi itu isyarat pun termasuk dimasukkan sebagai kalam, tulisan dimasukkan sebagai kalam. Adapun yang namanya kalam nahwi tadi al-lafaz, al-muwakkab, al-mufid, al-wada'. Nah, kita membahas sekarang ini tentang lafaz. Apa sih lafaz itu? Ya. Kita jelaskan dulu kalam. Definisi kalam itu harus berupa al-lafaz. Al-murakkab, al-mufid, bil wad'i. Ini syaratnya harus kalam. Kita membahas ini sekarang nih al-lafzu. Al-lafzu. Apa sih yang dimaksud lafaz itu? Wa ma'na kaunihi lafzan ay yakuna sautan. Harus suara. Enggak boleh orang yang ngasih isyarat, orang yang bisu enggak boleh, bukan dikatakan lafaz. Harus berupa saut. Ay yakuna sautan. Pertama syaratnya ini harus ayyakuna sautan. Sautan, suara, ada suaranya. Ada suara. Mushtamilan ala ba'd al-huruf al-hija'iyyah allati tabtadi'u bil alif wa tantahi bil ya'i. Yang mana suara ini suara huruf hijaiyah. Maksud suara ini suara yang tersusun dari huruf hijaiyah. A, ba, ta, tha sampai huruf ya. Jadi suaranya tadi berupa huruf hijaiyah. Susunan dari huruf hijaiyah. Contohnya di sini. Contoh di sini Ahmadu. Ahmadu. Yaktubu. Ketika ada mengucapkan Ahmadu, yaktubu. Kalau diperhatikan Ahmadu ini susunan dari huruf hijaiyah berupa alif, hamzah nih, ha, mim, dal. Susunan dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, kaf, ta, ba, susunan dari huruf hijaiyah. Ketika susunan dari huruf hijaiyah inilah ketika kita melafazkan Ahmadu, yaktubu, inilah dikatakan lafaz.
Jadi lafaz bukan tulisan. Jadi pembahasan nahwu ini bukan tulisan, tapi ucapan. Ucapan. Wa sa'id, contoh lain, sa'id, sin, ain, ya, dal, sa'id. Fa inna kulla wahidatin min hadhil kalimat, karena setiap dari kalimat ini, dari kata ini, dari kata Ahmad, yaktubu, tambah lagi misalnya Sa'id, misalnya. Sa'id. Sa'idun. Indan nutqi, ketika diucapkan. Makanya ketika diucapkan. Ini sebagai contoh saja, biar antum paham ditulis ini. Jadi ketika saya mengucapkan Ahmadu, yaktubu, Sa'idun, itu. Takunu sautan. Takunu sautan, bukan sautan, sautan. Karena dia berupa suara, saut, mustamilan, yang tersusun, yang terkandung, yang terkumpul ala arba'ati ahruf, dari 4 huruf. 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Ahmadu. 1, 2, 3, 4. Yaktubu. 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Nah, inilah yang dinamakan lafaz. Lafaz. Makanya ini bahasa lafaz ini sudah bahasa Indonesia, dilafazkan. Dilafazkan. Makanya sibuk masalah kemarin tuh, masalah niat. Dilafazkan. Karena dia dibaca, disuarakan. Makanya tidak sah niat dilafazkan itu. Fal isyaratu, adapun yang namanya isyarat. Isyarat, kalau kita bahasanya isyarah, maksud isyarat. Ini, itu. La tusamma kalaman, tidak dikatakan kalam. Enggak masuk kategori kalam, walaupun paham. Walaupun dia dipahami isyarat tersebut. La tusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin. Kenapa tidak dinamakan kalam? Li'adami kauniha sautan. Sautan mustamilan ala ba'dil huruf. Karena yang namanya isyarat ada suara. Ada enggak suara? Enggak ada, ngasih isyarat saja. Makanya ketika tidak adanya yang namanya suara dari huruf-huruf hijaiyah, makanya isyarat dikeluarkan dari yang namanya lafaz. Jadi ketika bukan lafaz berarti isyarat bukan termasuk kalam. Makanya tadi wa in kanat tusamma 'inda al-lughawiyyin kalaman. Kemarin kita bahas kalam nahwi, kalam lughawi. Walaupun menurut lughawi ini termasuk kalam karena faedah, orang ngerti, dikasih isyarat itu ngerti dia. Berarti jangan. Sini ngerti walaupun. Tapi menurut ulama nahwu, orang ahli pakar ilmu nahwu, itu bukan dikatakan bukan dikatakan lafaz. Kenapa? Karena tidak adanya suara yang tersusun dari huruf hijaiyah. Ya, ini. Itu lafaz. Masalah lafaz. Terus murakkab. Arti yang ini sekarang. Murakkaban. Apa itu yang maksudnya tersusun? Lafaz yang tersusun. Kalau kita ini kan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun. Apa sih yang maksudnya tersusun ini? Ayyakuna mu'allafan min kalimataini fa aktsar. Ayyakuna mu'allafan min kalimataini fa aktsar. Tersusun dari 2 kata atau lebih.
Nah, jadi maksudnya murakkab, jadi dia tersusun dari dua kata atau lebih. Maksud saya satu kata di sini misalnya Ahmadu itu satu kata. Bukan satu huruf ya. Kalau satu huruf ini huruf. Itu huruf. Maksudnya di sini satu kata. Ahmadu kata, satu kata. Yaktubu satu kata. Kalau kalimat, nanti kalau bahasa Indonesia, kalau kalimat dia modelnya tadi. Bahasa di sini kalau kalimat tuh kalimat yang sudah, kata-kata yang sudah tersusun, beda sedikit ya. Jadi antum harus bedakan sedikit antara definisi kata menurut bahasa Indonesia dengan menurut bahasa Arab. Nah, ada sedikit perbedaan. Kalau Indonesia mungkin ini satu kata mungkin ya, A nih ya. A, B, C, enggak. Satu huruf juga termasuk. Kalau satu kata kalau bahasa Indonesia apa? Sama seperti saya itu satu kata. Nah, sudah berarti sama, berarti tidak ada perbedaan. Nah, jadi yang namanya satu kata itu kalau sudah ada punya makna. Saya pergi. Nah, itu satu kata. Saya satu kata. Nah, satu kata ya. Pergi satu kata. Nah, ini. Nah, dia harus yang namanya murakkab ya. Yang namanya murakkab ini harus tersusun dari dua kata. Saya pergi. Syaratnya itu harus dua kata atau lebih. Atau lebih. Saya pergi ke masjid, lebih bagus lagi. Misalnya, saya pergi ke masjid. Ini satu, ini satu. Jadi empat kata. Ayyakuna mu'allafan min kalimataini au aktsara, atau lebih. Tersusun dari dua kata atau lebih dari dua kata. Tidak boleh satu kata. Contohnya di sini Muhammadun musafirun. Muhammad bepergian. Artinya di sini Muhammad bepergian. Muhammad bepergian. Makanya dikatakan musafir. Muhammad bepergian. Sana. Bang, sana, Bang, sana, Bang. Jangan ganggu. Ya, jangan berisik, diam. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ada lagi misalnya tadi saya pergi ke masjid misalnya, atau kalimat yang biasa saja nih. Ini saya pergi ke masjid nih ya. Ana adhabu ilal masjidi. Ini kata yang standar sekali ini. Adhabu ilal masjidi. Ana adhabu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Ini 4 nih. Contohnya kalau kalau ini 2 semua nih. Contoh kalau 3 misalnya kalimat yang biasa tuh. Daraba Amrun kalban misalnya. Karena di sini banyak anjing ya. Tapi jangan dipukul beneran. Ini contoh aja nih. Daraba siapa ya? Sa'idun misalnya. Yazidu misalnya. Daraba Yazidu kalban. 1, 2, 3. 3 kata. Ini contoh 2 kata, ini contoh 4 kata, ini contoh 3 kata. Telah memukul
Siapa telah memukul? Yazid. Yazid nama orang nih, Yazid. Yazid nama orang. Bukan Yazid Jawas ya. Astagfirullahaladzim. Anjing. Telah memukul. Siapa yang memukul? Nah, pelaku kan? Makanya dia Yazidu, pelaku dia. Dia yang memukul. Daraba Yazidu kalban. Nah, Sa'adi berarti antum sudah ngerti kalau ada seperti ini nih. Mana pelaku, mana yang dipukul, mana yang maf'ul. Apa? Objeknya siapa objeknya? Oh, objeknya ini, kalb. Si pelakunya subjek. Subjek biasanya ya. Subjeknya siapa? Nah, orang tadi Yazid namanya. Daraba Yazidu kalban. Nah ini tersusun dari 2 kata. Ini tersusun dari 3 kata. Ini tersusun dari 4 kata. Nah ini harus yang namanya murakkab. Jadi syarat dari kalam itu nanti pertama dia lafaz. Harus suara. Terus dia suara yang tadi harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Contohnya di sini Muhammadun musafirun. Muhammad bepergian, al-ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Daraba Yazidu kalban. Yazid memukul anjing misalnya. Ana adhabu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Nah, ini harus dia tersusun dari dua kata. Fa kullu ibarati min hadhihi al-ibarat tusamma kalaman. Makanya ini semua dinamakan kalam. Contoh-contoh ini dinamakan kalam. Wa kullu ibaratin minha mu'allafa min kalimatin aw aktsar. Karena apa? Setiap dari kalimat-kalimat ini tersusun dari dua kata atau lebih. Makanya kalau seandainya hanya menggunakan kalimat Muhammad, misalnya Nafi', misalnya daraba, masjid, bukan dinamakan kalam. Tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena dia tidak tersusun. Karena dia tidak tersusun. Itu pembahasan yang kedua. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai sini? Kenapa enggak tanwin? Kenapa enggak Yazidun gitu? Nah, nanti pembahasan karena Yazid di sini namanya isim ghaira munsharif sama seperti Ahmad nanti. Nanti pembahasannya itu. Karena Ahmad, Yazid itu isim ghaira munsharif, isim yang tidak kemasukan tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Ada alasannya nanti kenapa dia tidak menerima tanwin. Kenapa dia tidak menerima tanwin? Misalnya Sulaiman. Sulaiman tidak boleh Sulaimanun. Ada Sulaimanun? Tidak ada. Sulaimanun. Ibrahimah. Ada Ibrahimun? Tidak ada. Nah ini nanti pembahasan ini namanya isim ghaira munsharif. Isim yang tidak boleh kemasukan tanwin. Tidak menerima tanwin, dia nolak dia tanwin. Beda dengan apa? Muhammadun, Salihun, Bakrun, Aliyun, Hasanun, Husainun. Harus dia kemasukan tanwin. Kalau nggak kemasukan tanwin salah orang nulisnya. Hasanu salah, Husainu salah. Kecuali kalau nanti dia sebelumnya kemasukan alif lam. Al-Hasanu, ya betul. Al-Husainu, ya betul. Ya, nanti ini bahasan yang kenapa dia tidak pakai tanwinnya itu. Atau contoh yang gampang saja, misalnya Sa'dun, misalnya daraba Sa'dun kalban. Pakai tanwin? Ada lagi selain ini pertanyaan? Masalah lafaz murakkab? Wa ma'na kaunihi mufidan. Yang dimaksud mufid di sini berfaedah.
Mufidu. An yahsuna sukutul mutakallimi alaih. Artinya si pembicara bagus ketika dia mengucapkannya tadi. Kalimatnya tadi dimengerti. Itu aja artinya. Kalimatnya tadi dimengerti. Apa yang dia ucapkan tadi, yang dengar tuh enggak bingung. Enggak gagu. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Sekiranya orang yang mendengar ucapan tadi, ucapan si mutakallim tadi, yang ngomong tadi, tidak menunggu sesuatu yang lain. Apa sih? Nah, apa sih maksudnya? Nah, enggak seperti itu. Sudah ngerti dia, udah cukup. Itu maksudnya ayyahsuna sukutul mutakallimi alaih. Falau qulta, misalnya contohnya kalau contoh saja ya. Contohnya misalnya. Idza hadaral ustadzu. Anda mau nanya dulu, ini berapa kata nih? Ada berapa kata nih dalam contoh ini, ada berapa kata? 3. Idza hadara al ustadzu. Ya. Lafaz. Ini sebagai contoh ya tulisan. Saya mengucapkan idza hadaral ustadzu. Idza hadaral ustadzu. Shad, suara. Lafaz dia. Huruf hijaiyah. Nah, ini huruf hijaiyah semua nih. Dha, ha, dha, ra. Huruf hijaiyah semua. Ya. Maka ini masuklah lafaz. Murakkab tersusun dia. Idza hadarat ustaz, bukan satu-satu, enggak, tersusun dia. 1 2 3, malah 3 dia. Ya. Idza hadarat ustaz. Tapi maknanya apa? Maknanya idza hadarat ustaz. Idza ini jika. Jika hadara, hadir. Ustadz, guru. Jika guru hadir. Jika guru hadir. Kira-kira paham gak ini maksudnya? Jika guru hadir. Paham gak ini? Apa maksudnya jika guru hadir? Masih nunggu, iya apa? Pasti kan gitu kan? Iya apa kalau jika guru hadir? Iya apa? Nah itu. Itu maksudnya. Jika guru hadir. Nah. Mana tadi? Falau qulta, kalau seandainya kau mengatakan idza hadaral ustadzu la yusamma dzalika kalaman, maka ini tidak bisa dikatakan kalam. Walaupun dia ada lafaz, walaupun dia murakkab. Tapi dia belum dinamakan kalam. Walau annahu lafzun murakkabun min 3 kalimat. Walaupun dia itu berupa lafaz dan 3 kalimat. Kenapa alasannya bukan dinamakan kalam, tidak dinamakan kalam? Li'annal mukhataba yantadhiru ma taquluhu ba'da hadha. Karena yang dengar masih nunggu, iya apa? Ya kalau ustadznya hadir ya kenapa? Marah, ngasih hadiah, ngasih mobil, nah itu. Atau ustadznya duduk, langsung ngajar. Jika hadir ustadz, murid-murid semuanya duduk dengan tertib misalnya. Ngerti sudah kalau kayak gitu. Kalau ustadz hadir, belajar sudah dimulai. Ngerti sudah kalau. Tapi kalau cuman jika ustadz hadir, bingung orang. Apa maksudnya nih orang ngomong nih? Nggak jelas. Jadi annal mukhataba yantadhiru ma taquluhu ba'da hadha. Jadi kalimat ini masih bersambung, next. Ada next-nya. Jadi orang masih menunggu nih. Jadi masih istilah kalau kita tuh klik. Apa maksudnya nih? Apa titik-titiknya ini? Maksudnya. Mimma yatarattabu ala hudur ustaz. Apa sih? Setelah ustaz hadir itu ya kenapa? Nah itu maksudnya. Fa in qulta. Nah, kalau seandainya saya tambahkan idza hadaral ustadu an satat talamidu.
Jika ustadz hadir, jika guru hadir, ansota, diam. Murid-murid. Nah, kan ngerti kalau udah kayak gitu. Kalau sudah ustadznya hadir, yang lagi ribut langsung diam. Ustadz hadir. Nah, kan ngerti namanya itu. Idza hadar al-ustadzu ansata talamidu. Kalau guru sudah datang, sudah masuk kelas, murid mulai diem, mulai rapi, mulai pada duduk di bangkunya masing-masing. Baru ngerti dah. Cuman kalau idza hadar al-ustadzu mana paham. Nah, itu maksudnya. Maksudnya al-mufid, berfaedah. Tapi kalau seandainya hanya ini saja, mana faedahnya? Nggak ada faedahnya. Walaupun 3 kata. Fahimtum? Wa makna kauni mawdu'an bil wad'il arabi. Nah, terakhir nih bahasan ini. Bil wad'i maksudnya di sini dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Atau menurut yang lain mengatakan dengan sengaja. Maksud bil wad'i dengan bil qasdi, dengan sengaja. Dengan sengaja. Kadang ulama mentarjih nih maksudnya bil wad'i ini dengan sengaja karena sudah ada di sini. Sudah terjawab di sini dengan bahasa Arab. Lafaz di sini harusnya apa? Huruf hijaiyah. Berarti udah cukup. Ngapain lagi dengan dijelaskan dengan bahasa Arab? Wong di sini harus lafadznya apa? Lafadznya juga sudah lafadznya hijaiyah, ya pasti bahasa Arab. Jadi lebih pasnya dengan sengaja. Dengan sengaja. An takuna al-alfadh al-musta'malatu fil kalam min al-alfadh allati wada'ahu al-Arab lid-dalalah ala ma'nan min al-ma'ani. Mathalan hadara. Ini kita bahas dulu bil wad'il arabi dulu, ya. Pendapat pertama dulu maksudnya bil wad'il arabi. Hendaklah yang namanya lafaz tadi yang digunakan untuk berbicara tadi, untuk berkomunikasi tadi adalah kalam yang dari lafaz-lafaznya tadi berupa dari bahasa Arab. Digunakan bahasa Arab. Hadara, bahasa Arab. Hadara bahasa Arab. Enggak ada bahasa Indonesia hadara. Hadara al-ustadzu, bahasa Arab. Hadara al-ustadzu. Masalan hadara kalimatun wad'a al-Arab li ma'nan. Karena hadara punya makna. Hadara itu punya makna telah hadir, telah datang. Makanya diambillah sama orang Indonesia, bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia kekurangan bahasa. Mana ada hadir itu dari bahasa Arab. Hadara kalimatun wada'aha al-Arabu li ma'nan, karena punya makna tadi, menceritakan, menjelaskan bahwasanya telah hadir, telah datang. Wa huwa husulul hudur fi zamanil madhi, yaitu telah terjadinya yang namanya kedatangan pada zaman yang telah lalu. Wa kalimatu Muhammad qad wada'aha al-Arab li ma'nan. Hadara Muhammadun. Muhammad juga kalimat lafaz yang digunakan untuk menunjukkan nama seseorang laki-laki. Ini Muhammad berarti nama seseorang. Makanya enggak boleh nama-nama yang seperti mulia ini digunakan untuk nama hewan, enggak boleh. Pernah kejadian kan? Marah kan? Nama mulia kok dikasih untuk nama binatang, enggak boleh. Nah, itu. Ini untuk nama manusia. Muhammad nama manusia, tidak boleh digunakan untuk nama hewan. Hadara Muhammadun. Fa idza qulta hadara Muhammadun takunu qad ista'malta kalimatain. Engkau sudah menggunakan 2 kalimat. Hadara Muhammadun. Muhammad telah datang. Muhammad telah datang. Takunu qad ista'malta kalimatain kullun minhuma mimma wada'ahu al-Arab. Yang mana 2 kata tersebut dua-duanya digunakan dalam literatur bahasa Arab. Digunakan dalam bahasa Arab.
Hadara, ya dari bahasa Arab. Muhammad, ya dari bahasa Arab. Nah, dua-duanya tadi. Kullun minhuma mimma wada'ahu al-Arab bi khilafi ma idza takallama bi kalamin mimma wada'ahu al-ajam. Misalnya kalimatnya tadi bukan kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesia. Misalnya, saya pergi ke pasar misalnya tadi itu. Saya pergi ke mall. Saya belanja. Nah, itu. Mana? Bang, tolong Bang cabutin Bang HP-nya Bu ya, Bang. Di kamar. Udah penuh. Nah, di sini kalau di sini kayaknya kal furus wat turk wal barbar wal French. Nah, ini bahasa-bahasa Persia, bahasa Turkiya, bahasa barbar, bahasa French, orang Eropa. Fa innahu la yusamma fi 'urfi ulama'il Arabiyyah kalaman. Karena tidak dinamakan menurut orang Arab, ya, ulama bahasa Arab kalam. Wa in sammahu ahlul ukhra kalaman. Nah, tapi di sini disebutkan dalam kitab ini lebih pasnya dia dikatakan bil qasdi, bil wad'i. Fassarahu ba'duhum bil qasdi fa kharaja ghairal maqsud ka kalamin naim wassahi. Makanya ucapannya, obrolannya orang yang sedang tidur, ngelindur bahasa kita itu. Orang yang lagi sakau, diterima enggak? Anggap enggak dianggap ucapannya? Enggak dianggap. Makanya bukan dinamakan kalam. Jadi kalau orang yang ngelindur, orang yang ngigo, orang yang lagi mabuk, dia lagi mabuk. Jadi ucapannya apa? Enggak dianggap, makanya la yusamma kalaman. Ucapannya orang mabuk, ucapannya orang itu tadi ngigau, ngelindur, yang sedang bermimpi tadi tidak dikatakan kalam walaupun dia lafaz. Ini walaupun dia lafaz, walaupun murakkab, walaupun mufid, tapi dia kurang satu, bil wad'i ay bil qasdi. Nah, gitu. Makanya lebih pas. Lebih pas di sini maksudnya dengan maksud. Sengaja, bersengaja dia ngomong tuh, sengaja dia ngomong. Makanya kalau misalnya nanti hukumnya pembahasannya itu nanti misal kasus misalnya orang tolak. Orang tolak. Ketika dia mengucapkan kalimat tolak, nah dianggap enggak kalamnya tadi? Nah, itu. Dianggap enggak kalamnya tadi? Makanya nanti orang belajar nahwu ini nanti bisa dia memahami nanti masalah fikih, masalah lain nanti. Dianggap enggak ucapan dia tadi? Ya, dianggap enggak ucapan. Makanya kadang pembahasan ulama itu mengatakan orang yang marahnya sudah diubun-ubun tuh. Marah yang sudah diubun-ubun, akhirnya dia melontarkan kata-kata yang di luar kendalinya dia. Di luar kendalinya, akhirnya ngomong sumpah yang serapah segala macam, akhirnya ngomong sesuatu yang di situ ada makna dia sudah mengatakan talak kepada istrinya. Nah, dianggap enggak itu? Nah, ucapannya itu dianggap enggak? Nah, kalau seandainya tadi itu orangnya tadi ulama mengatakan, oh ini bukan termasuk kalam karena dia enggak qasad, enggak tujuan, karena cuma dikuasai amarah saja, akhirnya dia hilang kendali, ngomongnya enggak tahu lagi, enggak sadar lagi, orang enggak sadar gimana? Nah, itu. Jadi yang namanya kalam harus ada unsur dari 4 ini. Al-lafadz, al-murakkab, al-mufid, bil wad' ay bil qasdi. Mana tadi? Nah, dengan sengaja, dengan sengaja nih. Lebih pas dengan sengaja, ya. Ay bil qasad, karena bil qasad. Maka ada sedikit keterangan ucapan orang yang lindur, orang yang ngigau, tidak dikatakan kalam. Kalam menurut ulama nahwu.
ulama bahasa Arab atau ulama nahu? Ya. Ulama nahu. Karena apa? Alasannya karena tidak adanya niat dalam mengucapkannya. Ini maksudnya nih. Sedikit keterangan bil wad'iyya bil qasd nih. Ucapan orang yang ngigau tidak dikatakan kalam. Menurut ulama nahwu. Karena tidak adanya niat. Bil qasd tadi niat. Dalam mengucapkannya tadi ada niat dia. Saya nggak punya niat kok. Keluar begitu saja. Makanya orang sholat. Orang sholat. Kalau dia tidak sadar. Dilihat dulu. Sengaja apa enggak? Kalau sengaja. Keluar 2 huruf. Batal. Tapi kalau tidak sengaja. Lihat dulu. Lebih berapa nih? Banyak tak ucapannya ini? Itu banyak dampaknya. Jadi efeknya tuh. Masuk dalam pembahasan sholat nantinya itu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita menyelesaikan pembahasan awal sekali tentang kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silahkan. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan memasuki bab tentang pembagian kalam. Pembagian kalam itu nanti ada 3. Wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Sebelum kita bubar selesai dari majelis ini, ada pertanyaan tentang kalam? Siapa nama antum? Egi. Ada pertanyaan Gi?